Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludin dengan NIM E32123224 selaku moderator di kelompok ini. Izinkan teman saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nama saya Karen Immanuela Tedampa dengan NIM E32123264. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warren Miftah Maharani dengan NIM E32123217. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Nabila, NIM E32123229. Baik, perkenalkan, nama saya Edo Gunawan dengan NIM E32123232. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari hasil diskusi minggu lalu, yang dimana video ini bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah manajemen agribisnis tropis. Baiklah, dimulai dari saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, cara mencegahnya yaitu merendam potongan buah tersebut ke dalam air garam agar membantu mencegah perubahan warna, yang dimana garam dapat menghambat aktivitas enzim PPO, yaitu polifenol oksidase. Dan juga kami akan menyimpan potongan buah tersebut di dalam kulkas dalam wadah yang kedap udara, yang dimana suhu dingin dapat memperlambat proses oksidasi dan mencegah perubahan warna. Salad buah yang disimpan di dalam kulkas dapat bertahan selama kurang lebih 5 hari. Namun, ada faktor yang mempengaruhi daya tahan salad buah tersebut, yang dimana yang pertama itu jenis buah, yang dimana beberapa jenis buah lebih tahan lama daripada yang lainnya. Misalnya apel dan pisang cenderung lebih cepat berubah warna daripada stroberi dan jeruk. Nah, yang kedua itu cara menyimpannya, yaitu menyimpan salad buah dalam wadah kedap udara dan di bagian kulkas yang dingin dapat membantu memperpanjang daya tahannya. Dan yang ketiga itu dressing. Menambahkan dressing salad setelah disajikan dapat membantu mencegah buah menjadi berair dan basi. Tetapi ada cara yang efektif untuk menyimpan salad buah dalam kulkas, yaitu gunakan wadah kedap udara untuk mencegah buah terpapar udara dan oksidasi. Simpan di bagian kulkas yang dingin untuk memperlambat proses pembusukan. Hindari mencampur dressing sebelum disajikan agar buah tidak menjadi berair. Perhatikan perubahan warna dan tekstur buah sebagai indikasi bahwa salad buah sudah tidak segar lagi. Strategi pemasaran yang dapat kami lakukan untuk usaha salad buah kami yaitu yang pertama itu menarik perhatian konsumen, yaitu menggunakan foto salad buah yang segar, berwarna-warni dan tampak lezat untuk menarik perhatiannya calon pembeli. Dan juga kami akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, yang akan kami lakukan yaitu membagikan foto dan video salad buah yang menarik menggunakan hashtag yang relevan, dan membuat halaman usaha dan promosikan salad buah melalui postingan, iklan, dan grup komunitas makanan lainnya. Dan juga kami akan melakukan promosi diskon, yang dimana untuk pembelian pertama, pembelian dalam jumlah tertentu atau pada hari-hari tertentu. Dan juga kami melakukan kerjasama di pihak lain seperti kafe dan restoran, event organizer, atau toko online. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi gizi yang terkandung dalam salad buah ini yaitu akan serat nutrisi, kalium, vitamin C, dan vitamin B6. Karena di dalam salad buah ini buah yang kami gunakan yaitu buah yang tumbuh di iklim tropis seperti mangga, leci, anggur, dan melon. Paling lama 2 hari, karena jika terlalu lama buah yang akan di dalam salad buah tersebut tidak akan segar lagi. Dan tidak, karena yang kami gunakan itu hanya susu kental manis, yogurt, mayones, dan keju parut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, untuk harga yang kita jualkan yaitu
dengan harga 10.000, kalau untuk modal berkisaran 100.000 atau 100.000 ke atas. Kalau untuk menyimpan salad buah agar salad buah lebih lama itu kita bisa menyimpan di kulkas atau di freezer biar buahnya tuh segar dan mayonesnya itu tahan lama. Baik, kalau untuk itu kita memilih buah yang tidak terlalu matang seperti mangga, alpukat yang tidak terlalu lunak. Terus perhatikan warna buah. Warna buah yang cerah biasanya menandakan kematangan dan rasa yang lebih manis. Hindari buah yang warnanya kusam atau ada bercak coklat yang mencurigakan. Terus itu kita mencek tekstur kulit buah. Pastikan kulit buah bebas dari kerutan, lubang, atau bercak busuk. Buah seperti jeruk dan lemon sebaiknya memiliki kulit yang halus dan tidak terlalu tebal. Dan terakhir kita harus mencium aroma buah. Kalau aroma buah itu busuk atau kurang enak, kita bisa menggantikan dengan aroma buah yang enak dicium. Sekian. Di sini akan saya menjawab pertanyaan dari kelompok berikut. Jenis buah yang umum digunakan dalam salad buah adalah apel, anggur, nanas, jeruk, dan stroberi. Yang kedua, bagaimana cara membuat salad buah yang segar dan lezat? Caranya yaitu salad buah yang segar dan lezat adalah dengan memilih buah yang segar, mencuci dan memotong buah dengan benar, dan menambahkan bumbu yang sesuai. Perbedaan antara salad buah dan fruit salad adalah bahwa salad buah biasanya memiliki campuran buah yang lebih beragam dan dapat ditambahkan dengan bumbu dan saus, sedangkan fruit buah biasanya hanya terdiri dari campuran buah yang segar. Sekian dari saya, terima kasih. Dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, varietas yang berbeda. Buah impor seringkali menawarkan jenis atau varietas yang tidak tersedia secara lokal. Misalnya, beberapa buah impor memiliki rasa atau tekstur yang berbeda dengan buah lokal, yang bisa menjadi pilihan untuk variasi konsumsi atau kebutuhan tertentu. Yang kedua adalah ketersediaan sepanjang tahun. Atau beberapa buah lokal hanya tersedia pada musim tertentu, sementara buah impor dapat tersedia sepanjang tahun karena dikirim dari berbagai negara dengan rasa yang berbeda. Yang ketiga adalah kualitas dan standar tertentu. Buah impor seringkali melalui proses seleksi dan kontrol kualitas yang sehingga konsumen merasa lebih yakin dengan kualitas dan keamanan buah yang mereka beli, meskipun harga mungkin sedikit lebih mahal. Yang keempat adalah harga yang kompetitif. Terkadang harga buah impor bisa lebih terjangkau dibandingkan dengan buah lokal tertentu, terutama bila proses distribusi dan penyimpanan buah lokal tidak efisien atau jika buah tersebut edukasi di luar musim. Yang kelima adalah preferensi konsumen. Beberapa orang mungkin lebih terbiasa atau lebih suka dengan rasa dan tekstur buah impor karena mereka telah terbiasa mengkonsumsinya atau mengenalnya lebih baik. Namun memang benar bahwa mungkin buah lokal saat ini sangat penting dan mendukung perekonomian kita sendiri dalam negeri, mengurangi jejak karbon, dan menikmati produk yang lebih segar dan lebih terjangkau. Yang pertama itu menciptakan diferensi produk, menawarkan variasi baru dan penyajian salad buah. Yang kedua, kombinasi buah spesial. Untuk kombinasi buah yang berbeda dan jarang ditemukan di tempat lain. Selanjutnya ada kualitas produk yang konsisten.
Memastikan bahwa buah yang digunakan selalu segar dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, inovasi dalam layanan. Berikan layanan pengantaran cepat dan mudah, terutama jika banyak pesaing tidak menyediakan layanan tersebut. Yang keempat, pemasaran yang kreatif. Bangun brand yang memiliki identitas jelas dan menarik seperti logo yang unik dan kemasan yang menarik perhatian. Selanjutnya, harga yang kompetitif. Tetapkan harga yang bersaing namun tetap menjaga kualitas produk kita sendiri. Selanjutnya, yang keenam, memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa, yaitu pelayanannya yang cepat dan ramah dapat membuat pelanggan merasa dihargai dan memilih kembali untuk ke tempat kita sendiri. Yang ketujuh, menjaga keberlanjutan dan ramah lingkungan. Menggunakan bahan kemasan ramah lingkungan untuk menarik pelanggan yang peduli dengan isu lingkungan. Dengan memfokuskan pada kualitas, inovasi, pelayanan, dan pemasaran kita dapat menemukan tempat yang unik di pasar dan ramah. Oke, untuk mengatasi ancaman, kita perlu pendekatan yang terstruktur. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman dengan tepat. Kita tidak bisa melawan sesuatu yang kita tidak kenal. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi ancaman secara spesifik. Menggunakan data dari laporan pasar, analisis kompetitor, atau feedback pelanggan untuk memahami apa saja ancaman utama bagi bisnis kita. Yang kedua, memprioritaskan ancaman berdasarkan dampaknya. Setelah mengidentifikasi ancaman, kita perlu menentukan mana yang paling berbahaya. Buat daftar prioritas berdasarkan dampaknya terhadap bisnis kita. Ancaman dengan dampak besar dan kemungkinan terjadi yang tinggi harus jadi fokus utama kita. Yang ketiga, menggunakan kekuatan bisnis untuk melawan ancaman. Kekuatan bisnis yang sudah kita identifikasi di analisis SWOT bisa jadi senjata utama. Misalnya kalau bisnis kita punya tim yang kreatif, kita bisa memanfaatkan mereka untuk merancang produk atau layanan yang lebih inovatif dibandingkan dengan kompetitor. Yang keempat, manfaatkan peluang yang ada. Ancaman bisa diatasi dengan memanfaatkan peluang yang muncul. Kalau ada pasar baru yang belum dijamah, kenapa enggak kita masuk ke situ? Yang kelima, buat rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah strategi cadangan yang bisa kita gunakan kalau situasi memburuk. Yang keenam, belajar dan beradaptasi dari ancaman. Ancaman itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Evaluasi yang sudah kita lakukan dari cara untuk beradaptasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari hasil paparan jawaban dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.